Selamat malam rekan brevet online semuanya. Kita lanjutkan untuk materi PPH pasal 21 sesi ketiga. Kita akan membahas terkait jenis PPH pasal 21 yang kedua, yaitu pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, perhitungannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, ketika pembayaran upah atau uang saku harian, mingguan, satuan, dan borongan. Dan yang kedua, ketika pembayarannya dilakukan secara bulanan. Kita masuk ke perhitungan yang pertama, yaitu berdasarkan upah uang saku harian, mingguan, satuan, atau borongan. Ketika ada pembayaran kepada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berdasarkan upah uang saku harian atau mingguan atau satuan atau borongan, maka upah atau uang saku hariannya kita tentukan dulu perharinya berapa. Misalnya dia digaji atau diberi upah berdasarkan upah mingguan, maka tentukan upah seharinya itu berapa. Dari penghasilan atau upah seminggu dibagi dengan banyaknya hari dia bekerja. Selanjutnya, setelah kita tentukan upah atau uang saku harian, maka kita kurangkan dengan PTKP harian, yaitu 450.000. Ketika upah atau uang saku hariannya masih di bawah 450.000, maka tidak ada pemotongan PPh pasal 21. Dan ketika upah atau uang saku hariannya sudah melebihi 450.000, maka kita selisihkan dan hasilnya kita kalikan tarif 5%. Itulah PPh pasal 21-nya. Kemudian yang kedua, ketika pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dibayarkan bulanan atau jumlah kumulatif 1 bulan melebihi 10.200.000, maka dari upah bulanan tersebut kita kalikan 12. Kemudian baru kita kurangkan dengan PTKP setahun, sehingga kita dapatkan penghasilan kena pajak. Dari penghasilan kena pajak ini kita kalikan tarif pasal 17, yaitu pasal tarif progresif ya, sama seperti yang dipakai di tarif pegawai tetap, yaitu 5%, 15%, 25%, dan 30%. Ya, selanjutnya karena kita mau menghitung PH 21 sebulannya, kita bagi dengan 12. Selanjutnya yaitu langkah perhitungan untuk pegawai tidak tetap yang dibayarkan berdasarkan upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, uang saku harian atau mingguan. Yang pertama, tentukan jumlah upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari. Yang pertama, upah atau uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu. Misal, dalam seminggu saya diberi upah 7 juta. Maka tentukan upah seharinya berapa. Berarti dari 7 juta dibagi dengan 7 hari. Maka upah seharinya yaitu 1 juta. Yang kedua yaitu upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari. Misal saya bekerja di suatu perusahaan elektronika untuk merakit televisi. Dalam 3 hari saya bisa merakit 30 televisi. Satu televisi upahnya 100.000. Maka dalam 3 hari saya mendapatkan upah sebesar 3 juta. Maka tentukan upah seharinya berapa. Berarti 3 juta dibagi dengan 3, sehingga upah seharinya sebesar 1 juta. Selanjutnya yaitu upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan. Misal ikut borongan, kemudian borongannya selama 15 hari dan diberi upah
misal 1.500.000. Maka tentukan upah seharinya yaitu 1.500.000 dibagi dengan 15 hari. Sehingga upah seharinya sebesar 100.000. Langkah kedua yaitu dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian belum melebihi 450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang harus dipotong. Jadi ketika upah seharinya itu belum melebihi 450.000 dan kumulatif dalam satu bulan itu belum melebihi 4.500.000, maka tidak ada pemotongan PPh pasal 21. Langkah yang ketiga yaitu dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian telah melebihi 450.000 dan sepanjang kumulatif yang diterima dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi 4.500.000, maka PPh 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian setelah dikurangi 450.000 dan dikalikan 5%. Jadi kalau upah atau uang saku hariannya sudah melebihi 450.000, maka dari upah harian tersebut kita kurangkan 450.000 dan hasilnya kita kalikan tarif 5%. Langkah keempat yaitu dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi 4.500.000 dan kurang dari 10.200.000, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari dikalikan 5%. Ini kalau upah kumulatifnya dalam satu bulan itu sudah melebihi 4.500.000. Ya, misal perharinya dia dapat upah 450.000, maka perharinya nggak dipotong PPh pasal 21. Tapi ketika kumulatif sudah bekerjanya sudah mencapai 10 hari, maka sudah melebihi 4.500.000, maka saat itu sudah dikenakan pemotongan PPh pasal 21 sebesar 5%. Langkah kelima yaitu dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima dalam satu bulan kalender telah melebihi 10.200.000, maka PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP. Dan PPh 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh 21 hasil perhitungan tersebut dibagi dengan 12. Ini ketika upah kumulatifnya sudah melebihi 10.200.000. Maka tarifnya tidak lagi tunggal 5%, tapi harus menggunakan tarif progresif sesuai pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh, yaitu 5%, 15%, 25%, dan 30%. Baik, saya lanjutkan ke contoh perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap. Yang pertama, ketika upahnya dibayar secara harian, yaitu Nur Cahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2016 bekerja sebagai buruh harian PT Cipta Mandiri Sejahtera. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar 450.000. Hitung PPh yang harus dipotong. Jadi perhitungannya yaitu dari upah sehari 450.000 dikurangi PTKP sehari 450.000. Hasilnya nihil ya, karena PKP-nya 0. Nah, selanjutnya kalau misalkan Nur Cahyo ini bekerjanya dalam 12 hari, maka perhitungan pajaknya seperti ini. Kita buat dulu ya untuk di tabel biar lebih mudah memahaminya. Upah sehari berarti kumulatifnya masih 450.000. Upah
hari kedua 450.000, kumulasinya 900.000. Ini masih tetap sama ya, dari hari ke-1 sampai hari kedua 3, PPh 21 nya masih nihil karena kumulatifnya juga belum melebihi 4.500.000. Tapi kita lihat di hari ke-10 ya. Hari ke-10 ini upahnya kumulatifnya sudah 4.500.000. Maka di hari ke-11-nya itu harus kita hitung untuk PPh 21 yang sebenarnya dengan menggunakan PTKP harian yang sebenarnya. Pada hari ke-11 sampai hari ke-12, karena jumlah akumulasi upah dalam sebulan melebihi 4.500.000, maka PPh pasal 21 terutang dihitung setelah dikurangi PTKP harian sebenarnya. Pada hari ke-11, PPh pasal 21 dihitung sebagai berikut. Upah sampai hari ke-11 berarti kan 11 kali 450.000 ya. Atau dilihat dari sini kumulatifnya 4.950.000. Baik. Selanjutnya untuk PTKP sebenarnya ya. Jadi kita tidak lagi pakai PTKP seharian 450.000. Tapi kita pakai PTKP sebenarnya, yaitu dihitung dari 54 juta PTKP setahun dibagi 360 banyaknya hari dalam setahun, kemudian dikali dengan 11 yaitu jumlah hari dia bekerja. Kemudian penghasilan kena pajak sampai hari ke-11 berarti dari upah sampai hari ke-11 dikurangi PTKP yang sebenarnya, hasilnya yaitu 3.300.000. Maka PPh pasal 21 terutang sampai hari ke-11 yaitu 5% dikali 3 juta, hasilnya adalah 165.000. Kemudian kita kurangkan dengan PPh pasal 21 yang sudah dipotong dari hari 1 sampai hari ke-10. Tapi kebetulan dari hari pertama sampai hari ke-10 itu nihil ya, nggak ada pemotongan PPh pasal 21. Jadi di sini tidak ada pengurangnya. Jadi upah bersih yang diterima Nur Cahyo pada hari ke-11 adalah 450 dikurangi 165.000, hasilnya 285.000. Ini upah yang dia bawa pulang atau take home pay-nya. Ya. Saya ulangi sekali lagi, untuk perhitungan pegawai tidak tetap dengan upah harian, yang pertama, ketika upah seharinya masih di bawah 450.000 berarti tidak ada pemotongan PPh pasal 21. Tapi kita lihat lagi, ketika kumulatifnya sudah melebihi 4.500.000 maka harus dikenakan pemotongan PPh pasal 21 berdasarkan perhitungan PTKP sebenarnya ya, PTKP yang sebenarnya. Kemudian perhitungannya adalah dari upah kumulatif sampai hari ke-11-nya kita kurangkan dengan PTKP sebenarnya, hasilnya kita kalikan tarif 5%. Ya. Gitu untuk perhitungannya. Selanjutnya kita masuk ke upah satuan, yaitu Rizal Fahmi belum menikah adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit atau satuan yang diselesaikan, yaitu 150.000 per buah TV dan dibayar tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu atau 6 hari kerja dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah 3.600.000. Maka kita hitung upah seharinya berarti 3.600.000 dibagi 6 yaitu 600.000. Kalau untuk upah satuan cukup rata-rata saja ya. Kita nggak perlu menghitung sehari misalnya dapat 5 televisi, kemudian hari kedua misalnya dapat merakit 6 televisi begitu, maka dihitung per satuannya nggak seperti itu, kita cukup rata-rata saja.
kemudian dikurangi dengan PTKP harian 450.000, sehingga PKP hariannya yaitu 600 dikurangi 450, yaitu hasilnya 150.000. Baru dari PKP ini hasilnya kita kalikan 6. Karena apa? Karena ini kan pembayarannya seminggu sekali, gitu ya. Dan pemotongannya juga pasti akan mengikuti seminggu sekali. Maka PKP-nya kita kembalikan lagi, kita kalikan 6. Sehingga PPh 21-nya adalah dari 5% kali 900.000, hasilnya adalah 45.000. Yaitu untuk upah mingguan. Selanjutnya untuk upah borongan. Mawan mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar 950.000. Pekerjaannya diselesaikan dalam 2 hari. Maka kita tentukan upah seharinya berapa, yaitu dari upah borongan 950.000 kita bagi 2, hasilnya 475.000. Kemudian kita kurangkan dengan PTKP harian 450.000, sehingga PKP-nya adalah 25.000. Nah, karena dia bekerjanya dalam 2 hari, maka untuk PKP-nya kita kembalikan lagi, kita kalikan 2, sehingga PKP-nya 50.000. Dan PPh 21-nya adalah dari 50.000 kita kalikan tarif 5%. Ya, selanjutnya yaitu untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan. Yaitu Bagus Hermanto bekerja pada perusahaan elektronika dengan dasar upah yang dibayarkan adalah bulanan. Dalam bulan Januari 2016, Bagus Hermanto hanya bekerja 20 hari kerja dan upah seharinya adalah 250.000. Bagus Hermanto menikah tetapi belum memiliki anak. Ya, ini walaupun upahnya berdasarkan upah sehari, tapi pembayarannya itu sebulan sekali. Maka ini masuk perhitungan dengan pembayaran secara bulanan, yaitu dengan menggunakan PTKP setahun. Upah perharinya 250, berarti 250 kita kalikan 20 karena bekerjanya selama 20 hari kerja, hasilnya 5 juta. Dari 5 juta ini kita setahunkan, kita kalikan 12, hasilnya 60 juta, baru kita kurangkan dengan PTKP setahun ya, yaitu 58.500. Sehingga penghasilan kena pajaknya dari 60 juta dikurangi dengan 58.500, hasilnya 1.500.000. Kita kalikan tarif 5%, hasilnya 75 juta. Dan ketika kita mau menghitung PPh 21 sebulannya, berarti dari PPh 21 setahun dibagi dengan 12, hasilnya 6.250. Untuk pegawai tidak tetap yang dibayarkan secara bulanan, ini perhitungannya sama ya, sama persis dengan pegawai tetap. Hanya saja di pegawai tidak tetap ini tidak ada biaya jabatan sebagai pengurang. Selanjutnya jenis PPh pasal 21 yang ketiga, yaitu bukan pegawai. Untuk bukan pegawai, cara perhitungannya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu 50% dikali penghasilan bruto dikurangi PTKP sebulan dihitung secara kumulatif. Yang bisa menggunakan perhitungan ini adalah penerima penghasilan yang sifatnya berkesinambungan. Berkesinambungan itu artinya penghasilannya dari pemberi kerja tersebut lebih dari 1. Itu namanya berkesinambungan. Ada 2 syarat, yang pertama harus ber-NPWP dan yang kedua 1 pemberi kerja. Ya. Jadi yang bisa menggunakan perhitungan ini ada PTKP sebagai pengurang di sini harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama penghasilan hanya dari 1 pemberi kerja dan dia juga harus memiliki NPWP. Baik, untuk perhitungan kedua yaitu dari 50% kali penghasilan bruto langsung dikalikan tarif pasal 17, yaitu yang sifatnya berkesinambungan dan tidak berkesinambungan selain dari pasal 13 ayat 1,
ya, selain mereka yang memenuhi syarat pasal 13 ayat 1. Kemudian ketentuan lain khusus untuk dokter, dalam hal dokter yang praktik di rumah sakit atau klinik, jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil RS atau klinik. Jadi untuk penghasilan bruto dokter itu dasarnya dari biaya yang dibayarkan pasien ke rumah sakit sebelum adanya potongan biaya ataupun bagi hasil dengan rumah sakit. Misalnya, pasien membayarkan ke rumah sakit sebesar 1 juta. Dalam perjanjian antara dokter dengan rumah sakit, harusnya 20% itu haknya untuk rumah sakit dan 80%-nya adalah untuk dokter. Tetapi ketentuannya mengatakan bahwa untuk PPh 21 khusus dokter, jumlah penghasilan brutonya itu sebelum adanya bagi hasil ataupun potongan-potongan biaya, sehingga yang menjadi dasar perhitungan PPh 21 untuk dokter adalah sebesar 1 jutanya, yaitu sebelum kita kurangkan dengan bagi hasil ataupun biaya-biaya lainnya. Ini adalah jenis-jenis bukan pegawai. Ada banyak dan mungkin selain yang disebutkan di slide ini juga bisa. Yang pertama yaitu tenaga ahli. Jadi tenaga ahli di PPh pasal 21 itu hanya ada 8. Jadi walaupun kita membayarkan jasa ke orang yang mungkin sudah ahli sekali begitu, tapi tidak masuk ke 8 kategori ini, maka tidak boleh masuk ke perhitungan tenaga ahli, yaitu pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, ya. Jadi misal kita membayar jasa tenaga IT ke pihak lain, walaupun tenaga IT-nya ini sangat ahli sekali dalam bidangnya, kita tidak boleh memasukkan dia sebagai kategori tenaga ahli, karena tidak ada di 8 kategori tenaga ahli di sini. Selanjutnya yaitu pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, dan lainnya. Kemudian ada olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator, kemudian pengarang, peneliti, kemudian pemberian jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya dan yang lainnya, agen asuransi, pengawas pengelola proyek, pembawa pesanan, petugas penjajah barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, distributor perusahaan MLM ataupun yang lainnya. Itu jenis-jenis bukan pegawai. Ya, intinya yang selain masuk ke pegawai tetap dan selain masuk ke pegawai tidak tetap masuk sebagai bukan pegawai. Baik, selanjutnya untuk peserta kegiatan. Untuk peserta kegiatan perhitungannya yaitu dari penghasilan bruto langsung dikalikan tarif pasal 17. Peserta kegiatan jenisnya yang pertama ada peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu, pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Kemudian peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, ataupun kunjungan kerja. Selanjutnya ada peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. Kemudian peserta pendidikan, pelatihan, dan magang, dan terakhir peserta kegiatan lainnya, ya. Intinya keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, kemudian dapat uang ataupun honor, maka bisa dipotong PPh pasal 21 jenis peserta kegiatan. Nah, kemudian untuk PPh 21 lainnya yang di sini yaitu dari perhitungannya dari penghasilan bruto langsung dikalikan tarif pasal 17.
Siapa yang bisa pakai perhitungan ini? Yang pertama yaitu Dewan Komisaris atau pengawas non pegawai tetap, gitu ya. Honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur ya, sudah pernah saya sampaikan di awal. Jadi Dewan Komisaris bisa masuk ke pegawai tetap, bisa masuk ke bukan pegawai. Untuk komisaris yang masuk ke bukan pegawai, nanti perhitungannya dari penghasilan bruto langsung dikalikan tarif pasal 17. Kemudian untuk mantan pegawai, terdiri dari jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, ataupun imbalan lain yang bersifat tidak teratur, tuh ya. Jadi ada pegawai yang sudah resign tapi dapat jasa produksi, tantiem, gratifikasi, ataupun bonus ataupun imbalan lainnya, disebut sebagai mantan pegawai. Untuk perhitungannya dari penghasilan bruto langsung dikalikan tarif pasal 17. Dan terakhir yaitu peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang melakukan penarikan dana pensiun. Itu juga perhitungannya dari penghasilan bruto langsung dikalikan tarif pasal 17. Ya, saya ringkas di Excel. Untuk jenis penghasilan bukan pegawai perhitungannya ada 3. Tadi penghasilan bruto dikali 50% dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17. Kemudian yang kedua penghasilan bruto dikali tarif pasal 17, dan yang ketiga penghasilan bruto dikali 50% dulu baru dikali tarif pasal 17. Kemudian untuk yang perhitungan pertama, dari penghasilan bruto dikali 50% dulu dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17. Yang bisa menggunakan tarif perhitungan ini syaratnya ada 2, yaitu penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dan dia memiliki NPWP. Jadi kedua syarat ini harus terpenuhi, maka dia bisa menggunakan perhitungan ini. Dan di sini ada pengurang PTKP ya. Jadi kemungkinannya nggak semua penghasilannya itu dikenakan pajak ya. Karena di sini ada pengurang PTKP. Ketika penghasilan brutonya dikali 50% masih di bawah PTKP, maka tidak kena pajak. Berbeda dengan perhitungan kedua dan ketiga. Berapapun nominal penghasilannya pasti dikenakan pajak. Karena di sini tidak ada pengurang PTKP. Yang nomor 2 yaitu penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17. Yang bisa menggunakan perhitungan ini hanya ada 4 jenis bukan pegawai. Yang pertama yaitu honorarium atau imbalan kepada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Yang kedua yaitu jasa produksi, tantiem, bonus atau imbalan kepada mantan pegawai. Yang ketiga yaitu penarikan dana pensiun oleh pegawai, dan yang keempat adalah imbalan kepada peserta kegiatan ya. Jadi selain keempat jenis bukan pegawai ini tidak boleh menggunakan perhitungan di nomor 2. Kemudian nomor 3 yaitu dari penghasilan bruto kali 50% kali tarif pasal 17. Intinya yang tidak memenuhi syarat perhitungan pertama, tidak memenuhi syarat perhitungan kedua, maka masukkan ke perhitungan ketiga. Ya, langsung saja kita masuk ke contoh. Yang pertama, PTA memberikan jasa notaris sebesar 5 juta. Ya, notaris. Kita lihat di sini. Apakah mungkin notaris masuk ke perhitungan pertama? Sepertinya tidak mungkin ya, karena notaris pasti pemberi kerjanya banyak ya. Dia menerima penghasilan dari PTA, PTB, PTC dan lainnya. Maka nggak bisa memenuhi syarat yang pertama. Yang kedua, apakah notaris bisa masuk di perhitungan yang kedua ini? Kita lihat. Yang kedua isinya honor kepada komisaris, jasa produksi, tantiem kepada mantan pegawai, penarikan dana pensiun, dan imbalan kepada peserta kegiatan. Ternyata notaris tidak masuk ke perhitungan kedua ini. Maka mau nggak mau untuk notaris kita masuk ke perhitungan ketiga, yaitu dari penghasilan bruto dikalikan 50% dulu, kemudian dikali 5% ya. Hasilnya adalah 125.000 ya. Kalau misalnya notarisnya tidak memiliki NPWP misal,
Maka perhitungan PPh 21 untuk bukan pegawai ketika dia tidak memiliki NPWP itu sama ya seperti pegawai tetap. Jadi ada kenaikan 20% tarifnya. Berarti sini 5 juta dikali 50% dikali 5% dikali 120%. Ya, jadi PPh-nya adalah Rp150.000 ya, ketika penerima penghasilannya tidak memiliki NPWP. Atau kita tidak bisa meminta NPWP dia sebagai penerima penghasilan. Maka kita kenakan PPh 21 non NPWP. Baik, yang kedua yaitu PTA membayar bonus kepada mantan pegawai sebesar 10 juta. Oke, kita lihat di sini mantan pegawai masuk ke perhitungan yang mana? Yang pertama, apakah bisa masuk di perhitungan yang pertama untuk mantan pegawai? Ya, kemungkinannya tidak bisa. Baik, nomor 2, apakah ada untuk penghasilan mantan pegawai di jenis perhitungan kedua? Ternyata ada ya, jasa produksi, tantium, bonus, atau imbalan kepada mantan pegawai. Jadi untuk perhitungannya yaitu dari penghasilan bruto langsung dikali tarif pasal 17. Jadi 10 juta dikali 5%. Hasilnya adalah 500.000. Baik, selanjutnya adalah PTA membayar jasa pemateri dalam acara seminar sebesar 3 juta. Ya, kita membayar jasa pemateri. Kira-kira masuk mana? Masuk nomor 1 sepertinya tidak mungkin, nomor 2 juga tidak ada, sehingga kita masukkan ke nomor 3. Penghasilan bruto dikali 50% dikali tarif pasal 17. Di 3 juta dikali 50% dikali 5%. Hasilnya 75 juta ya. Kita asumsikan punya NPWP. Baik, contoh selanjutnya yaitu PTA memberikan honor kepada komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap ya. Jadi komisaris ini masuk ke bukan pegawai. Dengan rincian penghasilan sebagai berikut. Januari dapat 30 juta, Maret dapat 30 juta, Juni dapat 50 juta, dan Agustus dapat 20 juta. Ya. Jadi kita hitung untuk PPh 21 masing-masing bulannya adalah sebagai berikut. Ya, untuk bukan pegawai yang sifatnya berkesinambungan atau bukan pegawai yang menerima penghasilannya dari satu pemberi kerja tersebut atau dari pemberi kerjanya itu lebih dari 1 kali, maka kita harus ingat ya akumulasi penghasilannya. Untuk apa akumulasi penghasilan? Yaitu untuk menentukan tarif. Jadi tarifnya nyambung ya dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan selanjutnya. Contoh yang pertama yaitu Januari, penghasilan 30 juta, akumulasinya 30 juta, dasar pemotongannya 30 juta ya. Kita lihat kalau untuk komisaris masuk ke perhitungan yang kedua, yaitu penghasilan bruto langsung kalikan tarif pasal 17. Jadi DPP-nya sama seperti penghasilan brutonya. Lapisan kena pajaknya 30 juta kali tarif 5%, hasilnya 1.500.000 ya. Saya kira nggak ada masalah bulan Januari. Kemudian bulan Maret dia dapat penghasilan lagi sebesar 30 juta. Maka akumulasi penghasilannya adalah 60 juta ya, yaitu dari 30 juta di bulan Januari ditambah 30 juta di bulan Maret. Akumulasinya sebesar 60 juta. Kalau teman-teman ingat lagi bahwa tarif PPh pasal 21 itu kan sifatnya progresif ya.
yaitu ada 5%, ada 15%, ada 25%, dan 30%. Untuk yang 5% itu PKP kurang dari 50 juta. Kemudian yang 15% 50 juta sampai 250 juta. Untuk yang 25% itu 250 juta sampai 500 juta. Dan untuk yang tarif 30% lapisan terakhir itu di atas 500 juta. Oke. Jadi kita lihat di sini, ini akumulasinya sudah 60 juta. Berarti kita maksimal menggunakan tarif yang 15%. Berarti DPP-nya, dasar pemotongannya adalah 30 juta. Kemudian untuk lapisan kena pajaknya kita bagi menjadi 2. Kita pakai tarif 2 ya, 5% dan 15%. Tarif 5% kita kalikan dengan 20 juta. Kenapa 20 juta? Karena bulan Januari itu sudah kita pakai tarif 5% 30 juta. Sisanya untuk mencapai 50 juta, ini masih kurang 20 juta. Maka 20 jutanya itu masih menggunakan tarif yang 5%, ya. Kita lihat di sini ini 50 juta, masih menggunakan tarif 5%. Hasilnya 1 juta. Kemudian kita lihat DPP di bulan Maret itu 30 juta. Maka dari 30 juta ini sudah dipakai 20 juta menggunakan tarif 5%, sisanya berarti 30 juta dikurangi 20 juta, yaitu sebesar 10 juta, kita kalikan tarif 15%. Untuk bulan Juni dapat penghasilan sebesar 50 juta. Akumulasi penghasilannya 110 juta. Kalau kita lihat di sini tarif 110 juta berarti masih masuk ke tarif 15%. Oke, jadi seluruhnya nanti 50 juta kita kalikan tarif 15% semuanya. Selanjutnya bulan Agustus dapat penghasilan lagi 20 juta, sehingga akumulasi penghasilannya 130 juta. Kita lihat di tarifnya 130 juta masih masuk lapisan kedua 15%. Jadi untuk penghasilan Agustus sebesar 20 juta, seluruhnya kita kalikan 15% gitu. Ya, kita lanjut contoh perhitungan pasal 21 untuk bukan pegawai yang menerima penghasilan bersifat berkesinambungan dan tidak mempunyai penghasilan lainnya, yaitu pada perhitungan yang pertama, ya. Syaratnya penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dan dia memiliki NPWP. Yaitu Eti adalah petugas dinas luar asuransi dari PT Tabarulife. Suami Eti telah terdaftar sebagai wajib pajak dan mempunyai NPWP, dan yang bersangkutan bekerja pada PT Kersamana. Eti telah menyampaikan fotokopi kartu keluarga kepada pemotong pajak. Eti hanya memperoleh penghasilan dari kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi dan telah menyampaikan pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT Tabarulife. Pada tahun 2016, penghasilan yang diterima oleh Eti sebagai petugas dinas luar asuransi dari PT Tabarulife adalah sebagai berikut. Ya, kita lihat untuk syarat perhitungan yang pertama itu dia harus memiliki NPWP. Eti ini dia memiliki NPWP, yaitu NPWP-nya gabung dengan NPWP suami. Jadi syarat pertama terpenuhi. Kemudian syarat kedua, penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja saja. Ya, di sini ada informasi bahwa Eti ini hanya mendapatkan penghasilan hanya dari petugas dinas luar asuransi saja. Baik, langsung saja kita lihat rincian penghasilannya. Bulan Januari 38 juta, bulan Februari 40 juta, Maret 42 juta, dan seterusnya ya. Sehingga jumlah kumulatifnya sebesar 588 juta. Baik, kita lihat dulu untuk
Perhitungannya dari penghasilan bruto dikali 50% dikurangi PTKP baru dikali tarif pasal 17. Ya, bulan Januari dapat penghasilan 38 juta. Kita kalikan 50% dulu sehingga hasilnya sebesar 19 juta. Dikurangi PTKP bulanan ya. PTKP bulanan sebesar 4.500.000. 54 juta dibagi 12 itu hasilnya 4.500.000. Sehingga PKP-nya adalah dari 19 juta dikurangi 4.500.000, hasilnya 14.500.000. Nah, kumulatifnya masih 14.500.000. Karena penghasilan kena pajaknya masih di bawah 50 juta, maka tarifnya 5%. Oke, kita masuk ke bulan berikutnya yaitu bulan Februari. Penghasilan brutonya 40 juta. 50%-nya yaitu 20 juta. PTKP bulanannya 4.500.000 dan PKP-nya adalah 15.500.000. Maka PKP kumulatifnya adalah 30 juta. Yaitu 14.500.000 ditambah dengan 15.500.000. Jadi untuk perhitungan PKP kumulatif itu bukan dari penghasilan bruto ya, tapi dari PKP ya, dari PKP. PKP itu adalah nilai yang sudah siap kita kalikan tarif. Itu yang disebut sebagai PKP. Kemudian kita kalikan 5% karena kumulatifnya masih di bawah 50 juta. Oke, nggak ada masalah. Kita masuk ke bulan Maret. Penghasilan brutonya 42 juta. Kemudian dikali 50% hasilnya 21 juta, dikurangi PTKP bulanan 4.500.000 sehingga PKP-nya adalah 17 juta. Dan PKP kumulatifnya adalah 47 juta. Jadi masih aman pakai tarif yang 5%. Oke. Selanjutnya bulan April dapat penghasilan 44 juta. Untuk dikali 50%-nya hasilnya 22 juta, PTKP-nya 4.500.000. Kemudian PKP-nya ya, kita lihat PKP-nya itu dari 22 juta dikurangi 4.500.000. Itu hasilnya 17.500.000. Kemudian kita hitung PKP kumulatifnya itu sudah melebihi 50 juta. Maka kita menggunakan dua tarif. Tarif lapisan pertama 5% dan tarif lapisan kedua 15%. Ya, untuk tarif yang kita kalikan 5% yaitu 3 juta. Karena apa? Karena kumulatif sampai bulan kemarin, sampai bulan Maret itu 47 juta. Untuk mencapai ke 50 juta kurang 3 juta. Maka 3 jutanya kita kali 5%. Baru sisanya 17.500 dikurangi dengan 3 juta yaitu 14.500 masuk ke tarif lapisan kedua 15%. Oke ya. Lanjut ke bulan Mei. Bulan Mei penghasilannya 45 juta, kemudian kali 50% hasilnya 22.500.000, PTKP bulanannya 4.500.000 sehingga PKP-nya 18 juta. Dan penghasilan kena pajak kumulatifnya 82 juta. Ini masih di bawah 250 juta ya, jadi tarifnya 15% semua. Oke, kita masuk ke bulan berikutnya, kumulatifnya 102 juta, maka masih 15%. Bulan berikutnya 122 masih ya. Bulan berikutnya 144. Sampai bulan Desember itu juga masih sama ya, kumulatifnya masih di bawah 250 juta. Jadi dari bulan April sampai Desember itu tarifnya 15% semua.
Ya, jadi untuk perhitungan bukan pegawai yang sifatnya berkesinambungan, kita harus perhatikan kumulatifnya ya, karena dari kumulatif kita bisa menentukan tarifnya. Ya, mungkin untuk lebih memahami lagi, saya contohkan satu lagi. Kita lihat saja yang ada di slide ya, yaitu pada halaman 70. Ini juga sama, nanti kita hitung secara kumulatif. Yaitu Abdul Ghaffar merupakan dokter spesialis jantung yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit, dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada Dr. Abdul Ghaffar pada setiap akhir bulan. Dalam semester pertama tahun 2018, jasa dokter yang dibayarkan pasien atas tindakan Dr. Abdul Ghaffar adalah sebagai berikut. Ya. Januari 80 juta, Februari 120 juta, dan sebagainya ya sampai Juni. Untuk nilai yang ada di sini adalah jasa dokter yang dibayarkan pasien. Jadi sebelum adanya bagi hasil antara rumah sakit dengan dokternya ya, sesuai soal untuk bagi hasilnya harusnya untuk rumah sakit 20% dan untuk untuk jasa dokternya 80%. Tapi yang di sini yang masuk nominal di sini adalah full ya, sebelum adanya bagi hasil. Ya, masuk ke bulan pertama yaitu Januari. Jasa dokter yang dibayarkan ke pasien sebesar 80 juta. DPP-nya berarti 50% kali penghasilan brutonya, yaitu 40 juta. Ingat ya, untuk dokter masuk ke perhitungan ketiga, karena dia nggak masuk syarat yang pertama, nggak masuk juga syarat yang perhitungan kedua, sehingga dia masuk ke perhitungan ketiga. DPP kumulatifnya berarti 40 juta, lapisan kena pajaknya 40 juta, sehingga tarifnya 5%. Oke, sampai sini nggak ada masalah. Kemudian bulan Februari, jasa dokter yang dibayar pasien itu 120 juta, DPP-nya 60 juta, sehingga DPP kumulatifnya dari 40 juta ditambah 60 juta itu 100 juta. Kalau kita lihat di sini, kumulatif sudah 100 juta, maka tarif yang digunakan berarti maksimal 15%. Nah, kita lihat dulu. Untuk tarif 5% apakah sudah digunakan semua atau belum? Ya, ternyata di Januari baru dipakai 40 juta. Untuk mencapai 50 juta masih kurang 10 juta. Maka 10 jutanya kita kalikan tarif 5%. Dan sisanya yaitu dari 60 juta dikurangi 10 juta adalah 50 juta, itu yang kita kalikan tarif 15%. Kemudian bulan Maret dapat penghasilan bruto 250 juta, DPP-nya 125 juta, kemudian DPP kumulatifnya 225 juta. Kalau kita lihat di tarif, maksimal penggunaan tarif 15% itu adalah 250 juta. Jadi sini masih aman ya, masih pakai tarif 15% semua. Baik, selanjutnya bulan April. Penghasilan brutonya 150 juta, DPP-nya 75 juta, sehingga kumulatifnya adalah 300 juta. Nah, di sini perlu kita perhatikan kumulatifnya sudah mencapai 250 juta. Maka sebagian harus kita kalikan 25% ya. Baik, yang pertama 25 juta kita kalikan 15%. Kenapa hanya 25 juta? Karena sebesar 225 juta ini sudah digunakan di bulan sebelumnya untuk tarif 15%. Jadi sisanya masih 25 juta untuk mencapai nominal 250 juta. Kemudian sisanya yaitu 75 juta dikurangi 25 juta, itu 50
juta. Kita kalikan tarif 25%. Ya, saya ulangi ya, bulan April. Penghasilan bulan April 150 juta, sehingga DPP-nya 75 juta, kemudian DPP-nya kumulatif sudah 300 juta ya, 225 tambah 75. Nah, 300 ini berarti tarifnya sudah pakai lapisan ketiga, yaitu lapisan 25%. Tapi sebelum kita masuk tarif ke 25%, kita harus habiskan dulu tarif yang 15%. Ya, 15%-nya yaitu dari 250 juta dikurangi 225, karena 225-nya sudah digunakan sampai bulan Maret. Jadi sisanya masih 25 juta. Kemudian sisanya dari 75 juta dikurangi 25 juta, yaitu 50 juta, itu yang kita kalikan tarif 25%. Oke. Bulan Mei dapat 120 juta, kumulatifnya 360 juta. Ini masih memenuhi untuk lapisan tarif ketiga 25%, karena maksimal tarif 25% yaitu 500 juta. Maka kita kalikan semuanya. Bulan Juni juga DPP kumulatifnya 450 juta. Jadi masih aman pakai yang 25%. Ya. Jadi seperti itu untuk perhitungannya. Untuk lebih pahamnya mungkin nanti teman-teman bisa latihan di soal yang sudah saya siapkan di Google Classroom ini. Ya, mungkin untuk pertemuan sesi 3 saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.